Kita mencoba untuk tergabung kembali dengan anggota tim hukum Timnas Amin, Heru Widodo. Selamat siang, Mas Heru. Selamat siang, Ya. Mas Gede ya? Ya, betul, Mas Heru. Mas Heru, hari ini Ya, kita apa kabar, Mas? bersama-sama menyaksikan, tadi sudah kita menyaksikan bagaimana tim dari Capres 01 ini membacakan gugatannya gitu ya kepada Hakim MK. Menurut Anda, kenapa hari ini menjadi penting sekali bagi Capres nomor urut 1? Ya, pertama saya garis bawahi yang disampaikan adalah permohonan, bukan gugatan. Permohonan. Karena Maaf, di MK maksud kami ya, permohonan, ya. itu bentuknya permohonan. Kedua, ini luar biasa, ini hari ke-17 Ramadan ya, istimewa tentunya bagi kami. Nah, itu yang ketiga, atas pertanyaan Mas Gede tadi, kami ajukan pelanggaran-pelanggaran ini kepada Mahkamah Konstitusi karena ini adalah garda terakhir. Ya. Ya, yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar, di mana pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, ya, yang menurut kami itu mencederai kemurnian hasil dari pemilu presiden. Ada satu hal yang sangat mendasar, ya, mengenai penetapan persyaratan, mengenai penetapan pasangan calon yang 9 hari sebelum pemungutan suara dinyatakan terjadi pelanggaran oleh DKPP. Oleh karenanya seharusnya dengan adanya pelanggaran syarat ini, itu calon wakil presiden nomor urut 2 tidak bisa ikut pemungutan suara Pilpres 2024. Ya, artinya begitu, KPU Mas. melakukan pembiaran begitu ya, Mas Heru? Ya, KPU dengan sengaja menerima proses itu meskipun tahu, ya, belum dipenuhi syarat secara administratif. Ya. Nah, ketika ada pertanyaan, loh, kenapa nggak dibawa ke Bawaslu? Kenapa nggak dibawa ke PT UN? Karena fakta hukum tentang terbukti adanya pelanggaran itu baru ada sejak putusan DKPP di 5 Februari, maka tidak ada pintu yang bisa membuka untuk mengajukan permohonan ke Bawaslu karena undang-undang tidak mengatur itu. Maka ini merupakan suatu kondisi spesifik, ya. Kondisi spesifik yang masih menyisakan ketidakadilan gitu, Mas. Sehingga kami ajukan, kami mohonkan ditimbang di Mahkamah Konstitusi untuk mencari keadilan. Ya, artinya ini salah satu permohonan gugatan ini yang paling utama adalah mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka. Betul, jadi karena dari rangkaian peristiwa pelanggaran yang terjadi yang secara mendasar, yang merupakan pelanggaran terukur, ukurannya kan mudah, Mas. Ya. Kita nggak menggunakan istilah pelanggaran TSM, karena TSM itu ada di Bawaslu, bukan di Mahkamah Konstitusi. Ini pelanggaran terukur, terukurnya apa? Soal persyaratan calon. Nah, di awal ini pintunya ketika pelanggaran terukur itu dibiarkan, masuklah kekuasaan, ya, dengan penggelontoran bansos, pengerahan aparat, menteri-menteri semua turun untuk memenangkan siapa? Memenangkan yang melakukan pelanggaran terukur. Ya. Begitu. Ini rangkaian yang sudah disusun, yang sedemikian rupa, yang kemudian ada efeknya. Terutama pembagian bansos yang tadi disampaikan salah satu tim kuasa hukum kami, yang merata di seluruh Indonesia. Begitu, Mas. Ya. Apakah ini nantinya kalau dalam sudut pandang tim kuasa hukum pasangan Amin ini nantinya akan seperti apa dalam proses persidangan di MK ini? Karena kita sendiri melihat susunan hakimnya ini cukup berbeda gitu ya dengan susunan hakim yang meloloskan akhirnya Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dari nomor urut 2. Iya, kalau hakim, kami yakin hakim-hakim konstitusi yang memeriksa dan mengadil perkara ini hakim yang berintegritas dan semua adalah negarawan. Nah, kemudian ketika ada yang mempersoalkan, misalnya dari pasangan calon nomor 2 selaku pihak terkait, loh, ini bukan sengketa hasil, ini bukan ini memang bukan soal koreksi kesalahan perhitungan suara. Kalau koreksi itu kan hal kecil. Yang salah itu bukan soal koreksinya, yang salah adalah pengerahan, penggunaan kekuasaan sebagai mesin pemenangan. Itu kalau tidak ada keberpihakan kekuasaan untuk memenangkan salah satu pasangan calon, kami meyakini hasilnya tidak akan seperti ini.
Begitu, makanya kemudian pelanggaran-pelanggaran yang seperti ini, yang secara kualitatif terjadi, yang kasat mata terjadi, itu bukan adalah menjadi bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi. Ya, kalau kita melihat ya di dalam sengketa-sengketa perselisihan hasil pemilihan, meskipun itu kepala daerah, Mahkamah menilai ini sebagai pelanggaran yang mempengaruhi hasil. Ya. Sekali lagi, pelanggaran yang mempengaruhi hasil. Nah, kalau kemudian ada yang menanyakan, loh, ini kan beda antara pemilu presiden dengan pemilu kada. Nah, terakhir perkembangannya, ya, di putusan pengujian Undang-Undang Nomor 2019 dan putusan pengujian Undang-Undang Nomor 85 tahun 2022, Mahkamah Konstitusi sudah menegaskan bahwa tidak ada lagi sekat ataupun perbedaan antara pemilu dengan pemilu kada, sehingga jurisprudensi putusan mahkamah terdahulu tentang pemilu kada bisa digunakan untuk menilai pelanggaran-pelanggaran yang kami hadapkan ke Mahkamah Konstitusi saat ini, Mas. Ya, Mas Heru, dari persidangan yang akan dijalani ini, kira-kira pesan moral apa ini yang akan disampaikan dari tim kuasa hukum, maupun pesan seperti apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat ini terkait dengan penegakan demokrasi dengan adanya gugatan dari Capres 01 ini? Dari tanggapan Anda, Mas Heru? Ya, keberatan ataupun pembatalan terhadap hasil ini bukan semata-mata untuk kemenangan 01. Ya. Tapi ada tujuan yang lain yang lebih besar, agar supaya pada pemilu ke depan, sebentar lagi November mau ada pemilu kada serentak. Ya. Itu ada koreksi bahwa ada pelanggaran dan itu harus diberi sanksi. Kalau pelanggaran-pelanggaran yang kasat mata kemarin terjadi dibiarkan, ya, dipermisi kemudian menjadi budaya, Ya. ini kan akan diulang lagi oleh rezim kekuasaan. Nanti penggunaan kekuasaan untuk memenangkan para kepala daerah dengan cara-cara yang sama seperti dalam pemilu presiden. Kalau ini tidak diberikan sanksi, makanya kami meminta agar supaya dalam persidangan ini, dalam pemeriksaan perkara ini, lahir jurisprudensi putusan mahkamah yang memberikan sanksi terhadap tindakan-tindakan yang melanggar itu, Mas. Iya, iya. Baik. Terima kasih Mas Heru Widodo, tim kuasa hukum dari Capres 01. Semoga saja apa yang diupayakan oleh tim kuasa hukum dari 01 ini pada akhirnya menjawab atas keinginannya untuk mencari keadilan dan untuk menegakkan demokrasi, ya Mas ya. Terima kasih. Selamat siang, Mas Heru.